Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rangkaian RC untuk proses pengisian muatan pada kapasitor. Pada video pertemuan sebelumnya, kita sudah selesai membahas tentang hukum-hukum Kirchhoff. Hukum pertama yakni hukum arus Kirchhoff dan hukum kedua yakni hukum tegangan Kirchhoff. Namun yang kita terapkan, ya hukum Kirchhoff yang sudah kita terapkan itu pada rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan dan resistor saja, ya. Nah, kita tahu bahwa pada rangkaian arus arah dengan beban resistor atau ketika rangkaiannya terdiri dari sumber tegangan dan resistor saja, arus yang dihasilkan pada rangkaian adalah arus yang nilainya konstan, tidak berubah terhadap waktu. Nah, jika di dalam rangkaian listrik terdiri dari resistor dan kapasitor yang tersusun secara seri dalam hal ini, ya, arus listrik yang dihasilkan tetap merupakan arus listrik yang searah, akan tetapi nilainya berubah terhadap waktu. Nah, rangkaian yang merupakan susunan seri antara resistor dan kapasitor disebut dengan rangkaian RC. Ya. Jadi rangkaian RC merupakan rangkaian listrik, ya, yang di dalamnya terdapat susunan seri resistor dan kapasitor. Kalau saya gambarkan bahwa misalnya ini ada resistor, ya, lalu ada kapasitor, ya, resistor R, ini kapasitor C, ya. Kemudian ini kita hubungkan dengan sumber tegangan atau baterai, ya. Perhatikan bahwa di sini untuk baterai salah satunya panjang, sementara kalau kapasitor dua-duanya sama panjang, ya. Jadi ini agak mirip tapi perbedaannya di sini, ya. Oke. Ini misalkan GGL-nya adalah E, kemudian ada saklar. Nah, saklar. Ini rangkaian RC, ya. Nah, pada saat saklar masih dalam keadaan terbuka, maka di sini tidak ada arus yang atau pada rangkaian tidak terdapat arus, ya. Jadi saat saklar S, ya, terbuka, tidak ada arus listrik, ya, tidak ada arus listrik pada rangkaian. Oke, ya. Kemudian saat saklar S tertutup, artinya kita tutup, ya. Jadi ini kita sambung, ya, ketika ini kita tekan sehingga ini tersambung, ya. Ada, ya, ada arus listrik. Ada arus listrik pada rangkaian, ya. Namun arus listrik ini bersifat sesaat, ya, terjadi dalam waktu yang boleh dikatakan cukup singkat, ya, sebenarnya sampai
suatu saat kembali menjadi nol. Ada satu keadaan di mana keadaan sendiri disebutnya ya. Jadi ada arus listrik pada rangkaian ya. Katakan dalam waktu tertentu yang meluruh menjadi nol ya setelah mencapai apa yang disebut dengan keadaan tunak ya. Nah, keadaan tunak adalah keadaan di mana kapasitor sudah terisi penuh oleh muatan ya. Jadi kapasitor telah terisi penuh ya. Oleh muatan listrik. Jadi munculnya arus di sini sebenarnya jadi ketika saklar disambung ya, itu adalah muncul selama proses pengisian muatan pada kapasitor di sini. Nah, ketika proses pengisian ini sudah selesai atau muatannya sudah penuh pada kapasitor ini, maka arusnya itu menjadi sebenarnya tidak benar-benar nol, tapi mendekati nol ya. Nah, keadaan seperti ini disebut sebagai keadaan tunak ya, keadaan tunak. Oke ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan muatan atau arus sebagai fungsi waktu ya, dalam rangkaian di sini ya. Jadi arus pada rangkaian dan muatan sebagai fungsi waktu di dalam kapasitor. Nah, kita bisa terapkan hukum Kirchhoff ya. Jadi untuk mendapatkan arus, katakan arusnya adalah arus IT sebagai fungsi waktu ya, dan muatan ya IT bisa diterapkan hukum Kirchhoff ya. Jadi diterapkan hukum Kirchhoff ya. Kita coba lihat ya. Jadi ketika ini disambung ya, nanti kan ada arus sesaat di sini ya, kemudian otomatis nanti pada R yang akan muncul tegangan, kan tegangannya adalah VR ya. Dengan karena arus ini kan keluar dari sini ya. Berarti di sini kutubnya atau tegangannya lebih tinggi sebelah kiri R, sebelah kanan negatif. Demikian pula di sini. Ini akan muncul tegangan katakan Vc. Jadi kalau kita terapkan hukum Kirchhoff dengan mengambil loop di sini. Nah, ini loopnya. Jadi jumlah tegangan pada loop harus sama dengan 0, gitu kan ya. Kita coba jalan-jalan dari sini ketemu kutub negatif E dulu. Minus E, kemudian ditambah VR, ya. Ditambah VR, ditambah dengan VC sama dengan 0. Nah, E-nya suatu besaran yang konstan ya, GGL baterai ya. Kemudian VR itu kan kalau arusnya I itu adalah I dikalikan dengan R ya. I dikalikan dengan R dan VC ini hubungannya dengan muatan listrik ya. Ingat bahwa Q sama dengan C kali V. Boleh kita tulis jadi Q kali C ya. Q dikalikan dengan C sama dengan 0. Dan kita ingat pula bahwa arus dengan muatan kan berhubungan ya, bahwa karena gitu kan ya. Kalau kita ingat bahwa I itu sama dengan dq dt, gitu kan? Maka dapat kita tulis dari sini bahwa min E ditambah dengan dq dt kali R ditambah dengan Q dikalikan C sama dengan 0.
Dan ini kan tidak lain merupakan apa? Merupakan persamaan diferensial order pertama ya. Jadi untuk kita bisa dapatkan key-nya dengan cara apa? Ya, dengan cara coba kita susun ulang ya. Kita simpan DQ-DT-nya atau variabel yang melibatkan key-nya di sebelah kiri ya. Jadi kita tulis saja begini dulu. DQ-DT sama dengan, nah ini kita pindahkan, berarti kalau kita pindah ke kanan, pada R-nya kita tulis dulu sini ya. Berarti E dikurangi Q kali C. Gitu kan? Ya. Atau dari sini kita bisa tuliskan DQ DT berarti, nah ini boleh kita kalikan dengan C nanti, EC min QC dibagi dengan, ini R-nya kan ya, sini ya. C, oke ini ya. Oke, maaf ini ada sedikit keliru saya, maaf. Ini kebalik, ini Q per C maksud saya ini Q per C ya, ini Q per C. Oke, lihat dari apa? Dari bawah C apa Q sama dengan C kali V ya. Oke, jadi V sama dengan Q per C. Oke, ini Q per C, ini Q per C, yang ini. Ini juga Q per C. Sehingga ini munculnya, nah gini ya. Oke. RC. Nah, ya. Ini kita samakan penyebutnya nih EC per C gitu kan ya. Jadi EC min Q per C. Lalu kita bagi lagi dengan R. R-nya muncul sini. Ya. Nah, untuk mendapatkan Q-nya kita tinggal coba integralkan. Namun karena di sini masih ada variabel Q sebelah kanan, kita coba pisahkan variabel Q yang melibatkan variabel Q di ruas kiri yang melibatkan variabel T di sebelah kanan. Jadi dari persamaan ini kita bisa proses bahwa DQ per EC dikurangi dengan Q sama dengan DT per RC. Nah, lalu kita untuk dapat ini kita tinggal integralkan saja ya. Kita coba integralkan. Namun sebelum diintegralkan kita ganti variabel Q-nya oleh Q besar ya. Jadi misalkan kita ganti dulu Q oleh Q dan T oleh tau, lalu integralkan ya. Integralkan, nah dengan batas-batas pengintegralan ya. Integral di DQ per EC dikurangi Q. Nah, Q-nya dari awalnya kan belum terisi, masih kosong. Berarti dari 0 sampai harga Q sebagai fungsi waktu, Q kecil ya. Sama dengan ini pada saat 0, T-nya sampai harga saat T, T-nya kita ganti yang ini dengan tau ya. Jadi D tau per RC. Nah, yang ruas kiri ini kan, nah ingat ya, ini bentuk apa ini? Bentuk dx per x ya. Jadi ini bentuknya ln x ya. Jadi ini apa hasil ininya adalah, coba kalau kita misalkan U adalah EC dikurangi Q, kan bersubstitusi ya.
Jadi maka DU terhadap Q adalah apa? Ini kan 0 ya, terhadap Q, ini jadi min 1, berarti min DQ ya. Sehingga integral yang kiri ini ya, berarti jadi integral apa? Min DU per U ya. Jadi boleh nih kita ubah menjadi integral min DU per U. Nah, yang ini yang kanan tetap tidak kita ubah ya. Atau kalaupun mau ini RC-nya kita keluarkan ya. Seper RC integral d tau 0 sampai T. Kemudian yang ini ketika Q-nya 0, kalau Q-nya 0 berarti U-nya adalah EC ya. Ini EC. Dan ketika Q-nya sama dengan QT berarti U-nya adalah EC min Q ya. EC min Q ini batas-batas integralannya. Kita tulis QT-nya dengan Q saja atau kita lengkapkan bolehlah gini ya. Ini adalah ln kan ya, jadi min ln. Min ln mutlak U. Dengan batas gitu ya. Dari EC sampai EC min Q ya. Min QT. Dan yang ini kan integralnya tahu gitu kan ya. Dengan batas 0 sampai T berarti sama dengan T ini. Jadi ini hasilnya adalah T dibagi dengan RC. Oke, ini kita masukkan berarti minus ln. Ingat kalau ln itu kan sebenarnya ini minus ln, masukkan dulu ini kemudian dikurangi minus ln, masukkan EC ke U sini ya. Namun sifat dari ln ya bahwa ln A min ln B itu kan sama dengan ln A per B gitu kan ya. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan ini berarti ln dari EC dikurang Q T ya dibagi dengan EC. Dengan nilai EC dikurang QT ini selalu positif ya, ini juga positif, maka mutlaknya boleh kita hilangkan karena ini hasilnya pasti positif ya. Sama dengan T dibagi dengan RC atau nah, dari sini negatifnya kita pindahkan ke sini ya, berarti ln EC min QT dibagi dengan EC berarti minus T dibagi dengan RC. Untuk mendapatkannya kan tinggal eksponen ya, kebalikan dari ln ya, eksponen. Jadi berarti kita dapatkan bahwa EC min QT dibagi dengan EC itu sama dengan E pangkat min T per RC. Kalau kita bagi dulu ini berarti kan 1 dikurangi dengan QT per EC sama dengan E pangkat min T per RC. Nah, berarti QT ya. QT per EC adalah 1 dikurangi ini ya. 1 dikurangi dengan E pangkat min T per RC. Sehingga kita dapatkan ya, sehingga diperoleh muatan sebagai fungsi waktu ya. Muatan sebagai fungsi waktu. Memenuhi QT sama dengan ini kalikan ini kan ya, berarti EC dalam kurung 1 dikurangi dengan E pangkat min T dibagi dengan RC. Oke ya, jadi kita dapatkan persamaan muatan sebagai fungsi waktu pada proses pengisian kapasitor ya, seperti ini.
Nah, besaran E dikalikan C ini tidak lain adalah nilai muatan maksimum yang bisa terisi pada kapasitor. Ya, coba kalau kita ambil T-nya sangat besar, ya, T-nya sangat besar dibandingkan dengan RC, maka ini kan menjadi menuju tahingga dan pangkat negatif menuju tahingga di sini, ini akan menuju 0. Kalau ini menuju 0, maka kita akan menuju nilai EC. Jadi EC tidak lain adalah nilai muatan maksimum, ya. Jadi muatan maksimum, ya, pada kapasitor, ya, kita tulis Qm atau Qmax, ya, itu tidak lain adalah E dikalikan dengan C. Dan kalau kemudian kita ganti EC-nya, maka kita dapatkan bahwa QT adalah Qmax, ya, kalikan dengan 1 dikurangi E pangkat min T per RC. Nah, besaran RC, ya, kemudian disebut sebagai konstanta waktu. Ya. Jadi besaran RC, ya, perkalian, ya, perkalian antara resistansi dan kapasitansi disebut konstanta waktu. Yakni kita tulis dengan simbol tau, yakni R dikalikan C. Oke. Dan dengan mendefinisikan konstanta waktu, kita bisa dapatkan muatan, ya. Jadi muatan sebagai fungsi waktu dapat kita tulis QT sama dengan Q maksimum kalikan 1 dikurangi dengan E pangkat min T per tau, ya. Oke. Ini salah satu cara menyatakan persamaannya saja, ya, supaya lebih tampak lebih sederhana, ya. Nah, sekarang bagaimana arus listriknya? Nah, arus listrik pada rangkaian ya, kita tinggal gunakan hubungan bahwa I sama dengan dq dt, gitu, ya. Berarti sama dengan apa? Kita turunkan ini terhadap apa? Terhadap waktu, maka ini turunan dari ini, karena ini konstanta, ya. Jadi ini aja turunkan, ini 0 turunannya. Kemudian ini adalah dq max dalam kurung berarti turunan dari E pangkat min T per T adalah pindah min seper taunya pindah ke bawah. Min kali min jadi plus, ya. Berarti ini seper tau dikalikan dengan E pangkat min T per tau. Sehingga kita dapatkan I, ya, bisa tuliskan I sama dengan Qmax-nya dikalikan dengan Qmax per tau, ya. Oke. Qmax per tau. Saya tulis Qmax per tau. Ini adalah I sebagai fungsi waktu dikalikan dengan E pangkat min T per T. Nah, dan ini Qmax per tau itu
merupakan arus maksimum pada saat T-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau T 0 kan berarti 1 ya. Jadi ini tidak lain arus maksimum. Jadi kita boleh tuliskan, atau ya kita dapatkan bahwa I sebagai fungsi waktu itu adalah I maksimum, atau I pada saat T sama dengan 0. Kita tulis I0 ya. I0 dikalikan dengan E pangkat min T per tau. Dengan I0 sama dengan Qmax per tau. Oke. Nah, kita bisa lihat dari kedua persamaan ini, kalau kita nyatakan dalam bentuk grafik, ya, kita buatkan grafik I terhadap T dan grafik I terhadap T ya. Nanti kita coba bandingkan. Yang pertama ini adalah kita akan buatkan grafik Q sebagai fungsi waktu terhadap T dan bagaimana I sebagai fungsi waktu terhadap T. Dan ini merupakan grafik eksponensial, gitu kan ya. Kita lihat bahwa pada saat T-nya 0, maka ini nilainya adalah 1. Dan 1 dikurangi 1 adalah 0, berarti Q-nya adalah 0. Jadi dia akan mulai dari sini. Dan berikutnya, Pak, nah, ketika T-nya bertambah, maka ini berarti akan kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, maka ini berarti akan nambah nilainya, ya. Oke. Akan nambah. Jadi Q-nya akan meningkat secara eksponensial, tetapi ya bentuk kurvanya begini jadinya, ya. Dan dia akan hampir menyentuh. Jadi kalau kita buatkan satu garis, nah ini namanya garis asimtot, ya. Ini adalah garis di mana nilainya nilai Q maksimum. Oke, ya. Jadi ini Q maksimum, ya. Ini nilai Q maksimum. Jadi ini tidak pernah menyentuh Q maksimum, ya. Oke, sebenarnya, ya. Jadi begini, terus makin lama makin kecil, makin kecil. Jadi proses pengisiannya cukup cepat pada saat awal untuk mencapai muatan setengahnya, tapi kemudian menjadi melambat. Nah, dan pada saat T-nya menuju tahingga lah kira-kira, ya, maka ini baru akan kira-kira akan hampir menyentuh ini. Jadi ini asimtot ini, yang merah ini asimtot. Nah, sebaliknya dengan arus, ya, arus. Kalau lihat dari persamaan ini adalah persamaan eksponensial yang meluruh. Jadi pada saat T sama dengan 0, nilainya adalah ada di sini I0, ya. Ini nilainya adalah I0. Namun kemudian dia meluruh secara eksponensial, ya. Jadi dia akan begini. Jadi meluruh secara eksponensial, ya. Muatannya bertambah tapi arusnya meluruh. Dan suatu saat ketika dicapai keadaan steady ini akan menuju 0, ya. Di dalam keadaan steady atau keadaan tunak, ya. Dalam hal ini berarti T-nya menuju tahingga dalam hal ini, ya. Namun tentu saja tahingga yang dimaksud tidak benar-benar sangat besar, tetapi nanti akan merupakan kelipatan dari nilai tau ini. Ya. Oke, kita coba lihat contohnya, ya, terkait dengan ini. Misalnya pada gambar rangkaian RC tadi, ya, pada rangkaian
RC diketahui E-nya ya, misalkan 12 volt ya. Kemudian R-nya 0,4 mega ohm dan C-nya sama dengan 5 mikrofarad. Kapasitor semula tanpa muatan ya, atau semula dalam keadaan kosong ya, dalam keadaan kosong. Nah, tentukan ya. Pertama, konstanta waktu rangkaian ya. Konstanta waktu rangkaian. Yang kedua, muatan maksimum ya. Yang dapat mengisi kapasitor ya. Mengisi kapasitor. Kemudian yang ketiga yang C ya, arus maksimum ya. Dalam rangkaian. Dan yang keempat, muatan dan arus listrik sebagai fungsi waktu. Oke ya, ini ada 4 pertanyaan. Oke, kita tidak perlu turunkan lagi, tadi sudah kita turunkan, tinggal kita pakai ya. Rumusnya bahwa konstanta waktu tau adalah R kali C. Ya. Berarti, nah R-nya dalam hal ini, mega, ini kita ubah ke dalam ohm. Ya. Mega itu kan 10⁻6. Berarti ini 0,4 kali 10⁻6 dikalikan C. C-nya 5 mikro. Mikro itu juga 10, nah ini 10⁻⁻6 ya dalam hal ini. Berarti 10⁻6 dengan 10⁻⁻nya jadi 1 ya. Berarti 0,4 dikalikan dengan 5, berarti 2. Satuannya adalah sekon ya. Jadi 2 sekon. Kemudian yang B, muatan. Nah, muatan maksimumnya Qmax kan tidak lain E dikalikan dengan C tadi ya. Berarti E-nya 12 dikalikan dengan 5 kali 10⁻⁻⁶. Berarti 12 kali 5, 60 ya. 60. Kali 10⁻⁶ Coulomb. Atau, ya ini kan mikro tidak lainnya, jadi 60 mikrocoulomb. Kemudian yang C, arus maksimum Ino ya. Tadi tinggal apa? Gunakan Q maksimum dibagi dengan tau gitu ya. Atau boleh E dibagi dengan R ya. Jadi kan Qmax adalah E kali C, kemudian taunya adalah R kali C ya. Jadi boleh pakai rumusan ini atau boleh E dibagi dengan R ya. Boleh E dibagi dengan R. Silakan aja pilih, boleh ini, boleh sama saja ya. E-nya 12, R-nya adalah 0,4
kali 10 pangkat 6. Berarti 12 dibagi dengan 4. 120 bagi 4, 30. 30 ya. Oke, 30. Berarti 30 kali 10 pangkat min 6 ampere. Atau kita boleh tuliskan 30 mikroampere. Ya. Nah, yang D persamaannya ya. Tadi tinggal kita tulis bahwa muatannya Q sebagai fungsi waktu adalah Q max dikalikan 1 min E pangkat min T per tau, gitu kan? Tinggal ganti aja Q max-nya oleh apa? Q max-nya oleh 60 ya. 60 dikalikan 1 minus E pangkat taunya kan 2 ya, berarti min T per 2. Dalam satuan apa? Karena ini adalah satuan mikrokolom, nah ini pun mikrokolom. Jadi yang namanya mikrokolom. Kemudian I sebagai fungsi waktu, ya I0 dikalikan E pangkat min T per tau. I0-nya adalah 30 ya. Kalikan dengan E pangkat min T per 2 dalam satuan miliampere. Mikroampere ya. Mikroampere. Mikro ya. Jadi memang cukup kecil ya harusnya ya, mikro. Baik. Ini terkait dengan pengisian muatan pada kapasitor pada rangkaian RC. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.